Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah teman-teman, nama saya Farnisa Nur Alia. Saya dari kelas 2C PAI YN Pontianak. Saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang akikah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akikah, berikut saya paparkan melalui PowerPoint. Sebentar. Akikah. Secara bahasa, akikah berasal dari kata wal ukuko yang berarti memutus, merobek atau membelah. Ahmad Warsan Munawir 2002 1996. Ungkapan ako walidayhi bermakna dia memutus bakti kepada orang tuanya. Ada ungkapan lain ako an walidayhi yang artinya seorang membeli hewan pada hari ketujuh kelahiran anaknya. Menurut Syekh Anada Abu Ahmad, akikah diambil dari kata al-aku, yakni membelah atau memutus. Al-Khatibi berkata, dikatakan demikian karena hewan-hewan akikah dipotong dan disembelih. Binatang disembelih disebut akikah karena lehernya dipotong. Secara istilah, menurut istilah Syekh Nada Abu Ahmad berpendapat akikah adalah kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Ada yang berpendapat akikah adalah binatang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Qur'an tentang akikah berbicara akikah memang tak ditentukannya dalam kitab suci Al-Quran. Dalil yang berbicara mengenai akikah pun kebanyakan terdapat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi wa ahli bait. Ayat Al-Quran tentang akikah sendiri tidak tertulis secara rinci. Ayat Al-Quran tentang akikah menjelaskan secara eksplisit tentang adanya akikah, baik dari makna sejarah dan juga ibrah yang didapat dari melaksanakan akikah. Adapun ayat Al-Quran tersebut ialah dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian hadis. Terdapat beberapa hadis mengenai akikah. Di antara lain dari Samurah bin Jundab, dia berkata Rasulullah bersabda, setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihnya kambing untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama. Dari Aisyah dia berkata Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah bersabda mengakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kambing dan 1 kambing. Hukum akikah. Menurut Daw Az-Zahiri pengikutnya adalah hukumnya wajib. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabil Az-Zairi hukumnya sunnah muakkad. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum akikah adalah ibadah, artinya tidak wajib dan tidak sunnah. Perbedaan itu terjadi karena berbeda dalam menginterpretasikan makna dan maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Samurah tersebut. Menurut Imam Ahmad, maksud dari kata-kata anak-anak itu tergadai dengan akikahnya dalam hadis tersebut ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun kecerdasan otaknya atau pembelaan terhadap ibu bapaknya pada hari kiamat akan tertahan jika ibu bapaknya tidak melaksanakan akikah baginya. Pendapat tersebut juga diikuti oleh Al-Khatabi dan didukung oleh Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa akikah itu berfungsi untuk melepaskan anak yang bersangkutan dari godaan setan. Mazhab Hanafi. Nah, berikut menurut Imam mazhab mengenai hukum akikah sendiri. Hukum menurut mazhab Hanafi ialah hukumnya mubah, dikutip dari Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wal Adilatuh jilid 3 halaman 636. Mazhab Maliki dalam Al-Risalah fi Al-Fiqh Al-Maliki
Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukumnya adalah sunnah yang disenangi, bukan wajib. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah sunat dan mustahab, sangat disukai. Dikutip dalam kitab Raudah Al-Talibin wa Umdah Al-Muftin. Mazhab Hambali, Syekh Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan bahwa hukum melaksanakan akikah untuk anak adalah sunnah. Kriteria hewan hakikah, tidak ada syarat mengenai jenis kelamin, jantan atau betina sama saja, asalkan yang terpenting sehat, tidak cacat, dan sudah dewasa. Untuk umur, untuk biri-biri atau domba itu sekitar 1 tahun, sedangkan kambing itu 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Akikah selain daging kambing, kalau yang dimaksud dengan selain kambing adalah sapi, kerbau, atau unta, kebanyakan para ulama membolehkannya, walaupun berbeda pendapat. Tapi maksudnya, akikah diganti dengan sedekah atau uang dengan membagi-bagikan makanan kepada fakir miskin. Seluruh ulama sepakat menolak kalau mau disebut akikah. Jumlah hewan akikah. Dari Yusuf bin Mahak bahwasannya orang-orang datang kepada Hafsah binti Abdurrahman. Mereka menanyakan tentang akikah. Maka Hafsah memberitahukan kepada mereka bahwasannya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah telah memerintahkan para sahabat agar menyembelih akikah bagi laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun mengenai banyak hewan akikah, ulama berbeda pendapat. Maliki berpendapat baik anak laki-laki maupun perempuan disembelih 1 ekor kambing. Syafi'i, Abu Daud, dan Abu Thawr berpendapat anak wanita disembelih akikah 1 kambing, sedangkan anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing. Waktu pelaksanaan akikah. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 hari dari hari kelahiran anak tersebut. Adapun dari Malik bin Al-Majishun, adapun waktunya sama dengan berkurban, yakni duha atau pagi hari. Waktunya setelah terbit fajar, dikiaskan pada pendapat Malik tentang binatang untuk hadiah. Tidak diragukan ulama yang membolehkan menyembelih kurban di malam hari dan membolehkan akikah di malam hari. Syekh Kamil Muhammad 1512. Hikmah akikah. Baiklah, ini yang terakhir, yakni hikmah dalam melaksanakan akikah. Akikah merupakan wujud dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia berupa anak. Akikah merupakan amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikah merupakan pelindung diri dari godaan syaitan bagi sang anak, mempererat hubungan kasih sayang di antara anggota masyarakat. Baiklah, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Karena saya tidak sempurna, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.